Chapter 181 Kemampuan Unik Guyin. Lin Yan tidak bisa berkata-kata mendengar apa yang kurcaci itu katakan. Tampaknya sifat roh dan kontraktornya memiliki kemiripan atau memang Gui Fang mengajari roh kontraknya menjadi cabul juga. Hei kurcaci pendek, apa kau ingin ikut campur urusanku? Suara Lin Yan jatuh yang membuat kurcaci tersebut memasang ekspresi garang. Tentu Lin Yan akan ingat tentang kurcaci milik Gui Lang kabur ketika melihatnya. Ia ingin mengkonfirmasi apakah itu sama untuk kurcaci milik Gui Fang. Siapa yang kau panggil pendek? Teriak kurcaci Gui Fang sangat marah dan menatap ke arah Lin Yan yang duduk dengan santai di atas pohon. Apa kau ingin bertarung? Lin Yan menaikkan sedikit topi bambunya dan menatap lurus ke arah mata kurcaci itu. Dek. Jantung kurcaci itu berdetak kencang karena melihat mata dingin Lin Yan. Ia gemetaran tak terkendali dan tahu bahwa telah memancing amarah seseorang yang tidak harus ia provokasi. Kenapa kau ada di sini? Kurcaci tersebut perlahan mundur dan bertanya dengan nada tergagap. Oh, tampaknya bekerja. Batin Lin Yan dan ingin bertanya sesuatu pada kurcaci tersebut. Tetapi sayangnya kurcaci kontrak Gui Fang lebih dulu membuka pintu dunia roh dan langsung kabur ke dalam. Pergantian peristiwa itu membuat keempat anggota klan Gui tercengang sementara Gui Lang gemetaran tak terkendali karena tentu ingat tentang seseorang yang menjadi lawannya saat kompetisi 1 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Kau. Gui Lang perlahan mundur lalu terjatuh ke tanah sambil menunjuk ke arah Lin Yan dengan tangan gemetaran. Gui Fang masih membeku karena roh kontraknya kabur begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun. Lama tidak bertemu, Gui Lang, tampaknya kau terlihat sehat. Ucap Lin Yan acuh tak acuh dan melepaskan topi bambunya. Lin Yan. Seru Gui Lang ketakutan. Gui Zhang dan Gui San juga terkejut mendengar nama Lin Yan karena tentu ingat tentang kekuatannya yang mampu melawan semua kultivator tingkat atas walaupun saat itu Lin Yan dalam kondisi mengamuk. Yiner. Bereskan mereka. Tidak perlu membuang waktu lagi, ucap Lin Yan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Yan, Guyin pun langsung menyentuh permukaan tanah dengan tangan kirinya. Gunung es hitam. Zoom. Gunung es kecil yang memiliki ujung yang tajam pun langsung menerjang ke arah langit. Jelep. Gui Zhang, Gui San dan Gui Lang pun langsung tertikam dan dibawa ke arah atas. Ketiganya langsung tewas begitu saja tanpa bisa melawan atau bertahan terhadap teknik milik Guyin. Sementara Gu Fang langsung menghindar karena instingnya mengatakan bahaya. Karena kultivasinya lumayan tinggi, ia pun menghindar walaupun sedikit dihantam oleh pinggiran gunung es. Tep. Gui Fang mendarat di kejauhan dan keringat dingin bercucuran di dahinya karena ia hampir saja tewas. Kau membunuh mereka bertiga. Apa kau ingin membuat klan Gui dan sekte gerbang surgawi murka? Tanya Gui Fang saat menatap ketiga juniornya yang telah tewas di ujung gunung es yang tajam. Jika ya mengapa? Aku ingat bahwa Master Sekte Gerbang Surgawi sebelumnya mencoba membunuh Lin Yan padahal dia tidak memiliki masalah dengannya. Tentu kami bisa melakukan hal yang sama bukan? Balas Guyin dan langsung menghilang seketika menjadi butiran salju. Pedang es kematian. Pedang kembar Chi milik Guyin diselimuti oleh es hitam di ujungnya. Ketika ia tiba di depan Gui Fang,
Ia pun langsung mengayunkannya ke arah lehernya. Sial! Gui Fang pun langsung melompat mundur. Serak! Leher Gui Fang pun tersayat sedikit dan ia berhasil menghindar. Jangan sombong Jal Asterisang! Teriak Gui Fang saat mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya dan melesat ke arah Gu Yin dengan kecepatan penuhnya. Melihat itu, Gu Yin sama sekali tidak takut, ia pun langsung membuat gerakannya. Bus! Aura yang sangat dingin dan mencekam menyebar ke segala arah. Domain S. Gerakan Gui Fang melambat seketika. Ini adalah kemampuan unik dari evolusi akar spiritual Gu Yin. Selain dari memperlambat gerakan karena suhu yang turun secara drastis, es hitam yang menyebar ke segala arah juga memiliki sesuatu yang akan membuat para kultivator ketakutan. Yaitu, uap hitam kebiruan yang keluar dari permukaan es seperti menggerogoti kulit dan masuk ke dalam kulit. Itu seperti sebuah parasit yang membekukan aliran Qi di dalam tubuh. Sudah pasti itu adalah sebuah kemampuan yang luar biasa. Apa ini? Gui Fang tertegun karena ia melambat. Kecepatannya bahkan tidak mencapai 70% dari puncaknya. Lin Yan yang menatap itu dari atas pohon pun tersenyum kecil. Dengan kemampuan unik Gu Yin, ia paham bahwa Gu Yin mampu mengalahkan kultivator 2 tahap di atasnya. Walaupun dirinya melambat, Gui Fang sama sekali tidak mau menyerah. Matilah! Pedang roh kemuliaan. Seraing! Gui Fang pun langsung menebas ke arah Gu Yin yang masih dalam posisi memegang permukaan es dengan tangan kirinya. Klon es. Serak! Gu Yin terkena tebasan tetapi tubuhnya tersebut berubah menjadi patung es berwarna hitam tembus pandang. Apa? Seru Gui Fang terkejut. Sebelum Gui Fang bereaksi untuk mencari keberadaan Gu Yin, ia merasakan rasa dingin mengerikan di dadanya sebelah kiri. Jelek! Pedang kembar Qi telah bersarang di jantung Gui Fang dalam sekejap bahkan sebelum tahu bagaimana ia ditikam. Kau hanyalah sampah sama seperti sekte gerbang surgawi. Matilah dan menderitalah di dalam neraka. Ucap Gu Yin dingin. Gui Fang ingin berbicara tetapi tidak bisa karena tubuhnya seakan kaku. Es hitam abadi. Zep! Dari pedang kembar Qi milik Gu Yin, Qi es hitam menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung membekukan Gui Fang dalam sekejap menjadi patung es berwarna hitam. Perang! Lalu tubuh beku Gui Fang pun meledak menjadi uap dan serpihan es. Lah pasti akan menyesal di dalam neraka karena mencoba menantang seseorang yang seharusnya tidak bisa diprovokasi. Pecundang. Gumam Gu Yin lalu mengambil cincin ruang milik Gui Fang yang sedikit membeku. Walaupun begitu, cincin ruang itu tidak akan rusak sama sekali karena terbuat dari bahan yang sangat keras. Tep. Lin Yan mendarat di depan Gu Yin sambil berbicara, tampaknya tidak sulit bagimu mengalahkan kultivator 2 tahap di atasmu. Gu Yin tersenyum manis dan membalas, bukan mudah, tetapi orang ini yang terlalu menganggap sepele musuhnya karena memiliki kultivasi lebih tinggi. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan roh dari dunia roh untuk membantunya bertarung. Sudah pasti dia akan sangat lemah. Juga, aku ingin tahu. Kenapa roh-roh itu tampak tidak mau berurusan denganmu? Kejadian ini sama seperti setahun yang lalu. Gu Yin semakin penasaran dan merasa itu berkaitan dengan garis darah Lin Yan. Aku tidak tahu. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Ini cincin ruang pecundang itu. Mungkin ada benda berharga di dalamnya.
Gu Yin menyerahkan cincin ruang kepada Lin Yan. Lin Yan menerimanya lalu memeriksa cincin ruang tersebut. Ini. Lin Yan terkejut dengan apa isinya. Dan ia pun merasa bahwa keempat anggota klan Gui tersebut memang mendatanginya dan Gu Yin dengan membawa hadiah istimewa. Chapter 182 Rumput Peri. Cincin ruang yang diperiksa oleh Lin Yan membuatnya terkejut karena tidak menyangka bahwa Gui Fang memang membawa hadiah istimewa kepadanya. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang berharga? Tanya Gu Yin penasaran. Tidak hanya berharga. Apa kau ingat tentang apa yang dikatakan oleh pelayan di pusat kota dagang sebelumnya? Tanya Lin Yan sambil terkekeh. Gu Yin terdiam sejenak dan berpikir. Beberapa saat kemudian, ia pun melebarkan sedikit matanya karena langsung tahu apa maksud Lin Yan. Rumput peri. Serunya. Seperti yang diharapkan dari Yiner. Kau memang pintar dan juga kuat. Kau pasti bisa menjadi istri yang baik di masa depan. Ucap Lin Yan tanpa berpikir dua kali karena masih merasa senang saat melihat ke dalam isi cincin ruang. Pipi Gu Yin memerah sedikit tetapi ia langsung menekan rasa malu dan gembira di dalam hatinya. Lin Yan pun mengeluarkan sebuah rumput yang memiliki bentuk sangat unik layaknya seperti bunga. Warna dari herbal itu juga tampak seperti pelangi yang membuatnya sangat indah. Ini memang rumput peri. Dan usianya telah mencapai 1000 tahun paling tidak. Aku tidak menyangka bahwa herbal ini akan jatuh di tangan anggota sekte gerbang surgawi. Mereka pasti membayar herbal ini dengan harga yang mahal. Ucap Lin Yan. Apakah kau akan menggunakannya sekarang? Tanya Gu Yin. Tidak. Ketika aku mencapai tingkat alam langit, di saat itulah waktu yang tepat mengkonsumsi herbal ini. Juga, ayo kita pergi dari tempat ini. Kemungkinan ada tetua yang bepergian bersama dengan keempat anggota klan Gui tersebut. Tidak baik untuk menunjukkan diri kita saat ini. Ucap Lin Yan sambil menyimpan rumput peri ke dalam cincin ruang miliknya. Gu Yin mengangguk kecil. Lin Yan dan Gu Yin pun langsung pergi ke tujuan mereka yang berikutnya untuk mencari peluang lainnya. Tidak sampai 1 jam setelah Lin Yan dan Gu Yin pergi, dua individu pun tiba di tempat tersebut. Ini. Salah satu dari mereka melihat ke arah 3 gunung es hitam yang perlahan mencair. Di ujung ketiga gunung es hitam tersebut, terlihat Gui Lang, Gui Zhang dan Gui San yang telah tewas. Siapa yang melakukan ini? Teriak individu yang satunya lagi. Di mana Gui Fang? Dia telah menghubungi kita sebelumnya bahwa dia telah membeli rumput peri. Tetua tersebut yang merupakan tetua Gui Mo pun sangat marah. Dia ada di sini. Ucap tetua lainnya bernama Gui Yao. Gui Mo melihat ke arah pecahan es yang perlahan mencair juga. Ada beberapa bagian yang terlihat seperti bentuk manusia dan mereka langsung yakin bahwa itu adalah Gui Fang. Sial. Tampaknya mereka telah diserang oleh seseorang. Gui Mo semakin marah dan langsung memeriksa cincin ruang milik Gui Lang. Gui Zhang dan Gui San dan tidak ada rumput peri di dalamnya. Sementara Gui Yao memeriksa luka-luka ketiga murid sekte tersebut untuk mencari petunjuk siapa yang melakukannya. Seseorang telah membawa cincin ruang Gui Fang, yang artinya target mereka memang rumput peri sedari awal. Kenapa mereka malah keluar dari kota dan tidak menunggu kita tiba? Gui Mo mengutuk keempat murid tersebut agar disiksa di dalam neraka.
Tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Klan yang memiliki kemampuan es dan salju berasal dari klan Gu. Tetapi tidak pernah ada catatan tentang es hitam, yang artinya mereka bukan dari klan Gu. Juga, klan Gu tidak mungkin berani memasuki kerajaan bintang karena mereka pasti langsung diburu. Ucap Gui Yao setelah memeriksa semuanya. Kita harus memberitahu hal ini kepada Master Sekte Gerbang Surgawi. Rumput peri sangat penting untuknya dan ini telah hilang. Memang keputusan yang salah mengirim mereka berempat untuk mencari tahu informasi tersebut dan langsung membelinya. Ucap Guimo semakin marah. La pun pasti terkena imbasnya ketika kembali ke sekte. Lalu, apa yang kita lakukan? Melihat es yang mencair ini, penyerang pasti sudah lama pergi. Ucap Gui Yao. Guimo mengepalkan tangannya dengan kuat dan hanya bisa berkata, ayo kita kembali dan memberitahu hal ini kepada Master Sekte. Mendengar apa yang dikatakan oleh Guimo, Gui Yao hanya bisa mengangguk karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Untuk mencari penyerang pun, tidak mungkin semudah itu. Tidak mungkin bagi keduanya berlama-lama berada di luar sekte. Karena telah sepakat, Guimo dan Gui Yao pun pergi dari tempat itu dengan tangan kosong setelah menyimpan mayat ketiga murid sekte Gerbang Surgawi yang bisa dikatakan berbakat. Ini adalah kehilangan yang lumayan besar bagi mereka saat ini dan pasti akan mencari informasi seseorang yang menggunakan kemampuan es hitam. Sesuai yang diprediksi oleh Lin Yan bahwa akan ada yang datang mencari mereka berempat. Tidak mungkin Gui Fang dan ketiga juniornya mengerti apa kegunaan dari rumput peri. Kemana tujuan kita saat ini? Tanya Guyin lagi ketika mereka sudah pergi sangat jauh dari kota dagang. Lin Yan berpikir sejenak karena ada 3 tempat yang harus ia kunjungi saat ini. Pertama adalah Lembah Naga karena itu instruksi dari Lei Wang walaupun ia tidak mengerti apa tujuan Lei Wang menyuruhnya ke tempat tersebut. Yang kedua adalah Kerajaan Bulan, tentu untuk menemui klan Gu dan kakaknya Huan Kai. Sementara yang ketiga, itu adalah sebuah danau aneh yang terletak di sebelah tenggara Kerajaan Bintang. Ada situs tertentu yang akan dibuka di tempat tersebut dalam waktu tertentu. Dari perkataan Xiao Ya, situs tersebut akan segera dibuka. Yiner, apa kau tertarik berburu harta karun? Tanya Lin Yan. Apakah kita akan pergi ke situs tersebut? Senior Xiao Ya berkata bahwa dalam sebulan lagi, situs itu akan memunculkan kembali harta karun langka. Tetapi jarak ke tempat itu sangat jauh dari sini. Ucap Guyin. Ya, kau benar. Jika kita ke sana, kita harus memutar kembali untuk pergi ke perbatasan. Tetapi aku sangat penasaran dengan situs tersebut. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Yan. Tidak masalah, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Balas Guyin dengan senyum manis. Walaupun Guyin saat ini memakai cadar, sudah pasti para pria akan tahu bahwa senyum wanita itu sangat menawan. Bahkan Lin Yan pun sedikit terpesona olehnya karena saat ini Guyin memang seperti magnet bagi para pria karena kasus khusus akar spiritualnya. Baiklah, ayo kita bergegas jika begitu. Lin Yan pun langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya menuju situs yang dikatakan oleh Xiao Ya diikuti oleh Guyin. Sekte Gerbang Surgawi. Ketika Guimo dan Gui Yao kembali mengabarkan berita buruk, Master Sekte Gerbang Surgawi sangat marah.
Master Sekte Gerbang Surgawi pun langsung mencari informasi tentang kultivator pengguna Ki Es Hitam. Sial. Dasar tidak berguna. Jika saja rumput peri itu aku peroleh. Master Sekte Gerbang Surgawi pun mengepalkan tangannya dengan kuat. La pun menenangkan dirinya lalu melihat ke arah Gui Mo dan Gui Yao. Kirim semua murid puncak alam bumi ke situs yang akan segera dibuka. Tempat itu hanya akan bisa dimasuki oleh kultivator di bawah tingkat alam langit. Dan juga, cari secepat mungkin kultivator pengguna Ki Es Hitam. Perintah Master Sekte Gerbang Surgawi. Baik. Gui Mo dan Gui Yao yang sedikit takut pun langsung pergi. Setelah kepergian keduanya, Master Sekte Gerbang Surgawi terdiam dan menatap ke arah bangunan-bangunan di sektenya. Jika saja rumput peri jatuh ke tanganku, aku pasti bisa membuat kontrak dengan roh di dunia roh yang lebih kuat. Roh Dunia Peri. Chapter 183 Situs Gunung Safir. Lin Yan yang sedang bergerak ke situs yang sudah diketahui oleh seluruh kerajaan bintang tidak mengetahui bahwa rumput peri mampu untuk membuat kontrak dengan roh yang berasal dari dunia roh peri. Herbal rumput peri memanglah benda yang sangat multifungsi walaupun kebanyakan fungsinya tidak diketahui oleh para kultivator termasuk Lin Yan karena keterbatasan informasi. Jika saja Lin Yan mengetahui tentang kegunaan lainnya rumput peri, ia akan berpikir kembali untuk menggunakannya meningkatkan kekuatan tubuh, manual atau memilih membuat kontrak dengan roh peri. Saat ini, Lin Yan dan Gu Yin sedang bergerak ke arah situs yang terletak di tenggara kerajaan bintang. Situs tersebut adalah sebuah danau unik yang tidak bisa dimasuki oleh para kultivator yang mencapai tingkat alam langit sekalipun. Danau tersebut terletak di sebuah puncak gunung yang tidak lagi aktif. Ada penghalang khusus yang mengelilingi gunung tersebut sehingga para kultivator di atas tingkat alam langit tidak bisa masuk. Tidak ada yang bisa merusak penghalang tersebut sedari dahulu kala. Rumor mengatakan bahwa situs tersebut diciptakan oleh seorang penguasa di zaman kuno. Setiap 10 tahun sekali, situs tersebut akan menghasilkan beberapa benda aneh. Sudah banyak kultivator tingkat alam bumi yang mencoba memasuki danau tetapi siapapun yang nekat masuk ke dalam, hanya kematian yang menantinya karena semua daya hidup seseorang akan dihisap sampai kering dalam waktu yang sangat singkat. Dan kali ini, waktu situs dibuka kembali sudah dekat. Bahkan banyak hal aneh yang terjadi di dalam situs tersebut, misalnya, banyak formasi aneh di sepanjang jalan. Ada berupa jebakan, beberapa pula adalah formasi menyimpan benda-benda seperti herbal atau sesuatu yang tidak pernah terlihat di tempat lainnya. Namun, satu hal yang menjadi pertanyaan semua para kultivator yang memasuki situs tersebut, yaitu, setiap kali mereka masuk ke dalam, formasi baru akan muncul seperti seseorang telah tinggal di tempat itu untuk membuatnya setiap kali situs dibuka. Juga, tidak ada yang tahu dari mana asal herbal-herbal yang bermunculan terus-menerus. Jika dipikir-pikir kembali, situs akan terbuka setiap 10 tahun sekali. Tidak mungkin herbal berumur ribuan tahun akan tumbuh secepat itu. Situasi aneh itu telah diselidiki setiap kali situs dibuka. Tetapi misteri itu tidak terpecahkan. Sampai saat ini. 3 minggu kemudian, Lin Yan dan Gu Yin telah mendekat ke arah gunung yang memiliki sebuah danau di puncaknya. Selama perjalanan, keduanya tidak mengendurkan latihan mereka dan beberapa kali mereka akan berkultivasi ganda secara rutin. Bisa dikatakan,
Lin Yan dan Gu Yin akan melakukan kultivasi ganda seminggu sekali paling cepat. Kita akhirnya tiba. Masih kurang dari seminggu penghalang akan terbuka sesuai dengan informasi yang beredar. Lin Yan yang berhenti di sebuah tebing pun menatap ke arah jauh sebuah gunung aneh berwarna biru safir. Di sekitar gunung tersebut, terdapat banyak kota-kota yang sudah didirikan sejak lama. Gunung Safir, situs paling misterius di Kerajaan Bintang. Lanjut Gu Yin sambil menatap kagum pada pemandangan indah tidak jauh dari mereka. Lin Yan, lihatlah. Sangat banyak kultivator kuat yang sedang mendekat. Gu Yin menunjuk ke berbagai arah dan terlihat banyak kelompok kultivator yang mendekat. Sudah pasti akan banyak yang datang, situs misterius itu tidak akan dilewatkan oleh siapapun karena memiliki sumber daya dan beberapa benda yang tidak akan pernah ditemukan di luar Gunung Safir, ucap Lin Yan. Aku semakin penasaran siapa yang membuat formasi tak kasat mata itu. Apakah kultivator alam langit tidak bisa terbang ke puncak Gunung Safir untuk masuk ke dalam melalui atas? Tanya Gu Yin. Tidak, Senior Xiaoya telah menjelaskan bahwa situs itu tidak bisa dimasuki sembarangan. Beberapa kali ketika situs dibuka, beberapa kultivator alam langit membawa para kultivator tingkat alam bumi ke langit agar bisa masuk lebih dulu ke puncak, tetapi semuanya mati, yang artinya seseorang yang membuat formasi sudah memikirkannya dengan matang agar tidak ada kecurangan, ujar Lin Yan. Gu Yin mengangguk mengerti. Ia langsung paham bahwa formasi itu dibuat dengan teliti agar tidak ada kecurangan dan tidak ada kultivator tingkat alam langit yang bisa masuk menggunakan cara licik. Juga, apa tujuan penciptaan situs itu membuat tempat seperti itu? Tanya Gu Yin dan itu merupakan pertanyaan semua kultivator yang ada di Kerajaan Bintang. Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya karena tidak tahu juga. Ayo kita cari tempat menetap terlebih dahulu di salah satu kota yang ada di kaki Gunung Safir. Gu Yin mengangguk kecil dan keduanya pun langsung bergerak ke arah salah satu kota terdekat. Ada 4 kota di kaki Gunung Safir. Keempat tempat itu dibuat untuk tempat jalur utama memasuki situs karena memiliki jalan lumayan cepat mencapai puncak. Tidak sampai setengah hari, Lin Yan dan Gu Yin yang mendekat secara lambat pun telah sampai di salah satu kota yang diberi nama Kota Mutiara. Sangat banyak terlihat kultivator kuat yang masuk ke dalam kota. Semua dari mereka rata-rata memiliki tingkat kultivasi alam bumi. Hanya beberapa saja kultivator tingkat alam langit yang muncul, mungkin mereka hanya mengantar beberapa murid atau anggota klan mereka ke situs yang akan segera dibuka. Ketika mencapai gerbang kota, penjaga di situ meminta bayaran yang lumayan mahal untuk memasuki kota. Juga, ada biaya yang dikenakan untuk memasuki situs. Lin Yan dan Gu Yin sudah tahu bahwa ini dilakukan oleh Kerajaan Bintang untuk mengumpulkan kekayaan. Biaya masuk kota 10 batu spiritual, dan biaya untuk memasuki situs 500 batu spiritual. Seorang penjaga yang mengenakan pakaian pengawal kerajaan pun meminta biaya kepada Lin Yan dan Gu Yin. Lin Yan tidak peduli sama sekali dan mengeluarkan cincin ruang yang sudah diisi oleh 1020 batu spiritual dan memberinya kepada pengawal kerajaan bintang yang memiliki tingkat kultivasi alam langit. Gu Yin sebenarnya jijik terhadap kerajaan bintang karena menganggap situs tersebut sebagai milik mereka. Tetapi ia hanya diam saja dan membiarkan Lin Yan yang memutuskan. Setelah menerima cincin ruang,
Pengawal kerajaan tersebut mengangguk kecil dan memberikan 4 token, 2 token masuk kota dan 2 token memasuki situs. Penjagaan terhadap kota tersebut pun terlihat sangat ketat karena hampir ratusan pengawal kerajaan tingkat alam bumi yang berjaga-jaga dan hampir 10 kultivator tingkat alam langit yang menjaga gerbang saja. 1. Dari hal tersebut, sangat terlihat keluarga kerajaan tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengumpulkan untung sebanyak-banyaknya. Lin Yan menerima keempat token dan langsung berjalan perlahan diikuti oleh Gu Yin setelah para penjaga mempersilahkan keduanya masuk ke dalam. Lin Yan menaikkan sedikit alisnya saat melihat kelompok tidak jauh dari mereka yang beberapa ia kenali. Sungguh luar biasa, aku tidak menyangka bahwa kultivasinya akan mencapai tingkat alam bumi tahap ke-6 secepat ini. Batin Lin Yan saat melihat satu sosok tertentu, ia harus mengakui bahwa sosok tersebut memang salah satu jenius tertinggi di daratan utara yang bahkan melebihi Gu Yuena dan Gu Yin walaupun saat ini peningkatan kultivasi Gu Yin sudah berada di luar nalar akal sehat. Chapter 184 Melihat Kenalan. Lama. Tatapan Lin Yan tidak teralihkan dari satu sosok tertentu yang saat ini sedang bersama dengan anggota sektenya. Gu Yin langsung menyadari tatapan Lin Yan yang sudah berhenti di jalan dan menatap ke arah tersebut. La pun mengerutkan keningnya karena tentu pernah melihatnya juga. Bukankah dia wanita yang berasal dari Sekte Bambu? Tanya Gu Yin. Ya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan datang juga ke situs ini. Bahkan tingkat kultivasinya telah mencapai alam bumi tahap ke-6 sama sepertimu. Lin Yan mengangguk kecil. 1. Siapa namanya? Aku sudah lupa. Gu Yin mencoba mengingatnya dengan seksama. Yue. Balas Lin Yan. Gu Yin cemberut seketika. La tentu tahu namanya dan ingin mengkonfirmasi apakah Lin Yan-nya mengingat dengan jelas siapa wanita yang pernah bertarung dengannya di kompetisi yang diadakan di Sekte Seribu Pedang. Walaupun Gu Yin sedikit tidak puas, tetap saja ia tenang seperti biasa karena hubungan Lin Yan dan Yue hanya sebatas kenalan saja dan dirinya adalah partnernya saat ini atau lebih. Tepatnya, Gu Yin telah menganggap dirinya kekasih Lin Yan walaupun tidak ada konfirmasi tentang hal itu sama sekali. Baiklah, ayo kita cari tempat untuk menginap selama kurang dari seminggu. Lin Yan pun mengabaikan kelompok Sekte Bambu dan pergi bersama Gu Yin mencari sebuah penginapan. Yue yang berada di kejauhan pun mengerut sedikit karena merasa bahwa ada seseorang yang memperhatikannya sebelumnya. Ada apa Yue? Tanya salah satu dari mereka dengan heran karena wanita tersebut terdiam dan menoleh ke arah belakang. Sepertinya sebelumnya ada seseorang yang mengawasiku. Balas Yue. Benarkah? Semua dari mereka mengerut seketika dan mencoba melacak apakah ada seseorang yang memperhatikan jenius terbaik Sekte Bambu. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Salah satu pria parubaya berbicara, ia adalah seorang tetua dari Sekte Bambu yang dikirim oleh Master Sekte Bambu untuk menemani perjalanan murid-murid mereka menuju situs Gunung Safir. Yue tampak merenung sejenak lalu sejer mengangguk kecil. Ia pun merasa bahwa itu hanya perasaannya saja. Ayo kita pergi mencari tempat untuk menginap. Berhati-hatilah berada di kota mutiara ini karena walaupun keluarga kerajaan mengelolanya, mereka tidak mencampuri urusan pertarungan, mereka hanya bertugas untuk mengutip biaya masuk dan memasuki situs.
Tetua Sekte Bambu menjelaskan sambil perlahan berjalan. Semua murid-murid Sekte Bambu pun mengangguk kecil dan tahu bahwa semua itu bertujuan untuk mengurangi jumlah pesaing yang mengambil benda berharga dari dalam situs. Di beberapa tempat pun, banyak kultivator kuat yang berasal dari klan besar dan sekte-sekte terkenal yang mengirim murid dan anggota keluarga mereka memasuki situs. Tidak hanya di kota Mutiara, di 3 kota lainnya pun, banyak kultivator tingkat alam bumi yang datang. Hal itu tidak hanya terbatas pada sekte atau klan-klan besar, bahkan kultivator pengelana atau kultivator aliran sesat pun berdatangan karena tidak ada larangan bagi siapapun untuk masuk jika telah membayar biaya yang diminta oleh Kerajaan Bintang. Persaingan ini sudah sengaja dilakukan sejak dahulu, ini juga bertujuan untuk membunuh semua kultivator sesat dan para kultivator yang tidak mau tunduk terhadap Kerajaan Bintang. Juga, hal ini memiliki tujuan lainnya, yaitu melatih para murid sekte, anggota klan atau kelompok yang memiliki kerjasama dengan Kerajaan Bintang. Lin Yan dan Gu Yin telah menemukan tempat untuk menetap. Keduanya tentu mengambil satu kamar saja karena sudah terbiasa untuk tidur bersama walaupun tidak ada konfirmasi tentang apa sebenarnya hubungan mereka berdua saat ini. Di dalam kamar, Lin Yan pun mulai bermeditasi untuk menghabiskan waktu sama halnya seperti Gu Yin. Karena kultivasi ganda yang mereka lakukan memiliki jadwal, keduanya sudah tampak seperti biasa saja, dan ketika waktunya tiba, mereka akan melakukan kultivasi ganda dalam waktu yang lumayan lama. 7. Waktu terus berlalu, dan hari pembukaan situs telah tiba. Kota Mutiara saat ini dipenuhi oleh para kultivator kuat dari berbagai tempat. Beberapa hari sebelumnya, sering kali terjadi pertarungan. Para pengawal kerajaan hanya mengirim mereka keluar kota untuk menyelesaikan masalah antara para kultivator. Lin Yan, sudah waktunya. Gu Yin yang terbangun dari tidurnya pun, membangunkan Lin Yan yang berada di sebelahnya. Kemarin, mereka melakukan kultivasi ganda dalam waktu yang lama sehingga keduanya tertidur pulas. Lin Yan pun membuka matanya dan perlahan bangkit. Setelah menatap Gu Yin dengan senyum di wajahnya, ia juga melihat ke arah tubuh Gu Yin yang bisa dikatakan sangatlah luar biasa bagus. Tetapi ia tidak terlihat seperti menunjukkan nafsu di matanya karena sudah bisa mengendalikan nafsu yang berasal dari darahnya. Lei Wang menjelaskan sebelumnya bahwa ketika Lin Yan pertama kali melakukan kultivasi ganda, itu akan membuatnya ketagihan dan ingin selalu melakukannya. Itu disebabkan oleh darah naga yang condong ke arah yang membuat nafsunya sangat besar. Tetapi, Lei Wang telah mengajari cara untuk menekannya, dan Lin Yan membutuhkan waktu hampir sebulan untuk mampu mengendalikannya. Gu Yin pun tersenyum menatap Lin Yan dengan pipi sedikit memerah. Setiap kali mereka berkultivasi ganda, ia akan merasa malu karena Lin Yan melihat seluruh tubuhnya dan ia pun melihat semua bagian tubuh Lin Yan yang tidak dibaluti oleh sehelai benang pun. Ayo kita bersiap-siap, ucap Lin Yan dan langsung mengedarkan ki-nya di seluruh tubuh agar menghilangkan bau ataupun bekas keringat. Gu Yin pun yang sedikit malu, melakukan hal yang sama. Meskipun mereka sudah sering melakukannya, ia tetap saja merasa malu. Setelah selesai menggunakan pakaian masing-masing, keduanya pun menggunakan topi bambu kerucut lagi dan Gu Yin menggunakan cadarnya. Tampaknya tidak akan lama lagi kita akan menembus tahap selanjutnya, ucap Lin Yan saat berjalan keluar dari penginapan.
Ya, ketika kita menemukan sumber daya berharga di Gunung Safir, kita pasti bisa langsung menembus kultivasi tahap selanjutnya. Gu Yin mengangguk setuju. Sangat banyak kultivator yang menjadi pesaing memasuki situs, dan ini hanya dari satu kota saja, ucap Lin Yan saat mereka telah tiba di kaki gunung yang memiliki formasi yang menyelimuti seluruh Gunung Safir. Bukan hanya itu, agar para kultivator tidak masuk dari tempat-tempat yang bukan kota, Kerajaan Bintang telah membuat formasi di seluruh Gunung Safir agar setiap kultivator hanya bisa masuk menggunakan token setelah formasi asli yang hanya terbuka 10 tahun sekali diangkat tiba-tiba. Para kultivator hanya menunggu formasi tersebut hilang lalu menggunakan token untuk masuk. Tidak sampai 1 jam kemudian, getaran terjadi di tempat tersebut. Gunung Safir yang awalnya hanya terlihat seperti gunung biasa pun berbuah drastis. Sangat terlihat bahwa Gunung Safir saat ini dipenuhi oleh hutan belantara, serta suara-suara binatang roh pun terdengar dari dalam. Oh, tampaknya sudah dibuka, ucap Lin Yan saat mengeluarkan 2 token lalu memberi 1 kepada Gu Yin. Ayo, kita harus mencoba mencari peluang mendahului mereka. Lin Yan pun meraih tangan Gu Yin dan keduanya langsung melesat secara bersamaan mengikuti para kultivator yang masuk juga ke dalam situs. Chapter 185 Menghindari Formasi Jebakan. Gunung Safir. Lin Yan dan Gu Yin bergerak dengan kecepatan tertinggi mereka menuju ke arah hutan belantara. Karena keduanya memegang token yang diberikan oleh pengawal Kerajaan Bintang, keduanya pun bebas memasuki penghalang. Zep, zep. Para kultivator pun semuanya tidak tinggal diam dan langsung bergerak ke dalam hutan belantara. Semuanya mengambil arah masing-masing karena Gunung Safir sangatlah besar dan tinggi. Lin Yan yang memasuki Gunung Safir juga membuat perhitungan bahwa untuk mencapai lokasi puncak pasti memakan waktu yang lama. Bukan hanya karena itu, tetapi informasi yang mengatakan bahwa di sana banyak jebakan tentu membuat kecepatan bergerak menuju puncak akan melambat juga. Serta, jika menemukan sebuah formasi yang melindungi sesuatu, butuh waktu untuk membukanya dan semua itu akan memperlambat waktu mencapai puncak yang menjadi tujuan semua kultivator, yaitu Danau Safir. Mata Raja. Setelah bergerak hampir setengah jam, Lin Yan pun mengaktifkan Mata Raja untuk melihat daerah sekitarnya dengan seksama. Ia tidak akan ceroboh karena pasti formasi jebakan yang ada di situs tersebut mungkin bisa membunuh kultivator tingkat alam bumi secara instan. Duar. Arregegege. Suara ledakan dan teriakan terdengar di kejauhan. Dalam waktu kurang dari 2 detik, suara teriakan tersebut menghilang. Pasti ada yang terkena jebakan. Itu membunuhnya secara instan. Gu Yin memasang wajah serius kali ini. Formasi ini bukanlah sesuatu yang ditakutkan, balas Lin Yan dengan senyum percaya diri. Gu Yin hanya tersenyum manis dan tidak bertanya kenapa Lin Yan sangat percaya diri. Lah selalu akan percaya kepadanya secara membabi buta. Saat bergerak, Lin Yan melihat penghalang tak kasat mata menggunakan Mata Raja. Ia menyeringai karena memang benar bahwa matanya memiliki kemampuan untuk melihat formasi yang sangat tersembunyi. Zep. Lin Yan langsung menarik Gu Yin ke samping dan mengambil jalan memutar sedikit karena formasi yang ada di hadapan mereka adalah sebuah jebakan. Gu Yin tidak bertanya dan tahu bahwa Lin Yan-nya telah menemukan sebuah formasi jebakan dengan cara tertentu.
Beberapa kultivator bingung melihat Lin Yan dan Gu Yin mengambil jalan memutar sedikit. Ketika tiga kultivator yang mendahului Lin Yan, ketiganya membeku di tempat. Bus. Ledakan api menerjang ke arah langit tepat di formasi yang dihindari oleh Lin Yan dan Gu Yin. Ketiga kultivator tersebut langsung dilahap oleh api hingga garing. Teriakan ketiga kultivator tersebut terdengar selama 3 detik lalu lenyap sepenuhnya tanda bahwa ketiganya telah tewas di tempat. Sungguh formasi yang mengerikan. Aku tidak tahu apakah Ki Es hitam milikku mampu untuk menghalau api itu. Ucap Gu Yin tercengang saat melihat ledakan api ke arah langit di jarak hampir 10 meter darinya dan Lin Yan. Lin Yan melirik ke arah api tersebut lalu mengabaikannya. Kau bisa menghalaunya walaupun harus menggunakan banyak ki. Gu Yin membusungkan dadanya sedikit yang sudah besar dengan bangga. Lin Yan mengabaikan Gu Yin dan terus bergerak sambil memperhatikan semua tempat yang ada agar tidak melewatkan detail apapun. Telah paham bahwa akan banyak formasi yang lebih mengerikan daripada yang ia hindari sebelumnya. Hei, apa kau tidak melihat bahwa pemuda itu tampaknya mengetahui letak formasi sebelumnya? Tanya salah satu kultivator yang melihat Lin Yan mengambil jalan memutar menghindari formasi bersama dengan Gu Yin. Ya, apakah itu keberuntungan atau kebetulan? Tanya kultivator lainnya. Kultivator ketiga termenung beberapa saat lalu menaikkan sudut bibirnya. Itu bukan kebetulan atau keberuntungan. Pemuda tersebut pasti seorang ahli formasi yang telah mendeteksi sebuah formasi walaupun aku yakin ia tidak terlalu tahu apakah itu jebakan atau tidak. Namun, pemuda itu pasti sudah membuat spekulasi bahwa semua formasi yang ada di kaki Gunung Safir adalah sebuah jebakan belaka. Ucapnya. Jika begitu, ayo kita ikuti dia. Jalan menuju puncak pasti akan aman. Saran kultivator lainnya. Kedua rekan mereka setuju dan langsung mengikuti Lin Yan dari belakang. Tampaknya ada yang mengikuti kita. Ucap Gu Yin. Biarkan saja mereka, jika ketiga kultivator itu berani mengacau pada kita, kita akan membereskan mereka. Ucap Lin Yan tidak terlalu peduli karena ia sudah mendeteksi bahwa ketiga kultivator tersebut memiliki tingkat kultivasi alam bumi tahap ke-8. Lin Yan dan Gu Yin terus-menerus bergerak dan menghindari banyak formasi yang merupakan sebuah jebakan. Tetapi, terkadang Lin Yan melihat benda tertentu menggunakan mata raja miliknya yang ada di dalam formasi. Setelah memeriksa benda yang ada di dalam formasi, Lin Yan mengabaikannya karena merasa memakan banyak waktu hanya untuk memecahkan formasi yang memiliki benda tidak terlalu berguna untuknya. Tujuan semua kultivator tentu saja sama, yaitu secepat mungkin mencapai Danau Safir, karena hadiah utama berada di sana. Benda berharga di tengah jalan hanyalah sebuah bonus bagi para kultivator. Ketiga kultivator yang mengikuti Lin Yan dan Gu Yin pun semakin percaya bahwa Lin Yan memiliki kemampuan formasi yang kuat karena dapat mendeteksi formasi jebakan di tengah jalan. Setelah bergerak selama hampir 3 jam, Lin Yan dan Gu Yin pun keluar dari hutan belantara dan tiba di kawasan hutan yang tidak memiliki banyak pohon. Di kejauhan pun, terlihat sangat banyak kultivator yang sedang bergerak secepat yang mereka bisa ke arah atas. Apa itu? Batin Lin Yan saat menatap jauh di atas bahwa ada formasi berbentuk raksasa yang sangat tersembunyi. Zep. Zep, zep, bang, bang, bang.
Banyak kultivator yang menabrak penghalang secara langsung dan mendapatkan luka kecil. Karena formasi yang ada di sana lumayan besar, banyak kultivator yang terhenti seketika di tengah jalan karena tidak bisa terus bergerak ke arah puncak Gunung Safir. Zep Lin Yan pun tiba di jarak hampir 20 meter dari tempat para kultivator terhenti bersama dengan Guyin. Apakah itu sebuah formasi jebakan? Tanya Guyin saat menatap ke area kosong di hadapan semua para kultivator yang terhenti di garis yang sama.